Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat au kama qala sallallahu alaihi. Hadratal kiram, kepada para teman-teman pemirsa yang berbahagia, yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan hari ini sampai saat ini kita semua masih diberi kenikmatan berupa iman, berupa Islam, berupa semua kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman para pemirsa rahimakumullah, perkenalkan nama saya Ganang Fatkur Rahman dari SDN Kalimuto GPAI Kecamatan Grabang. Hadirin hadirat para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang amat sangat mulia dan penuh dengan berkah. Di bulan inilah umat manusia dianjurkan untuk selalu meningkatkan ibadah, baik itu ibadah secara kemanusiaan atau hablum minanas maupun ibadah hablum minallah. Nah, salah satu ibadah yang paling dianjurkan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Hal ini tertera ke dalam hadis yang berbunyi man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di bulan Ramadan yang melaksanakan sholat tarawih, maka diampuni baginya seluruh dosa-dosanya. Nah, para pemirsa, berkaitan dengan sholat tarawih ini kita mempunyai sejarah yang amat sangat menarik yang perlu kita ulas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah itu sebanyak hanya 3 malam saja bersama para sahabatnya. Di dalam kitab-kitab hadis yang mutabarrah, bahwa Dewi Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita seperti ini. Aku, Dewi Aisyah, pernah melihat Rasulullah keluar pada suatu malam di bulan Ramadan. Di malam yang pertama setelah jamaah sholat isya, Nabi melaksanakan sholat. Namanya dahulu kala adalah sholat qiyamul Ramadan, bukan sholat tarawih, tapi sholat qiyamul Ramadan. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Terus kemudian malam berikutnya Nabi melaksanakan kembali. Di malam kedua ini Nabi melaksanakan kembali, yaitu qiyamul Ramadan. Nah, para pengikut sahabatnya ini semakin banyak yang mengikuti. Terus kemudian di malam yang ketiga ini jamaah itu sudah membludak gitu. Jadi setelah sholat isya Nabi melaksanakan sholat. Wah, sholat apa namanya? Dulu belum tahu. Sahabat pokok ngikut gitu aja. Ini menjadi fenomena yang sangat langka di bulan Ramadan. Terus kemudian di malam berikutnya, tepatnya di malam yang keempat, Nabi tidak keluar pada malam itu. Jadi beliau tidak sholat berjamaah. Nah, para bingunglah sahabat ini kan, kenapa Nabi itu tidak keluar? Kenapa Nabi kok tidak mengimami gitu? Kemudian setelah sholat qiyamul lail atau sholat fajar, ya, menjelang sholat subuh, barulah Nabi menerangkan bahwa aku tadi malam sengaja tidak keluar untuk melaksanakan sholat qiyamul Ramadan bersama kalian karena aku khawatir jika aku melaksanakan secara terus menerus maka nanti akan disyariatkan wajib atau akan dihukumi wajib.
dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang Nabi itu belum pernah melaksanakan jamaah sholat tarawih full selama 30 hari di dalam masjid. Alasannya adalah karena beliau takut kalau sholat tarawih ini kan hukumnya sunnah. Tapi karena pada saat itu para sahabat itu antusiasmenya sangat besar sekali, maka Nabi takut jika ini akan menjadi wajib. Maka dari itu Nabi hanya melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu hanya 3 malam saja bersama para sahabatnya. Nah, jumlah rakaat sholat tarawih pada saat itu yang dilaksanakan oleh Nabi itu masih kacau sebenarnya. Ya masih kacau, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Kalau yang masbuk yang telat ya 6 gitulah, karena beliau telat 2 rakaat. Tapi yang masbuk dimanapun kitabnya, termasuk Dewi Aisyah pernah bercerita bahwa Nabi itu melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid bersama para sahabatnya itu 8 rakaat. 8 rakaat. Kemudian Nabi menyempurnakan di rumah, melaksanakan sholat kembali sebanyak 12 rakaat. Maka dari itu jumlah rakaat sholat tarawih yang dilaksanakan oleh Nabi itu sebanyak 8 rakaat. Kemudian disempurnakan di rumah ditambah 12 rakaat, maka menjadi 20 rakaat. Itulah sholat tarawih yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian Rasulullah pun wafat. Kemudian digantikan atau diteruskan oleh para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, umat Islam melaksanakan sholat tarawih ini secara munfarid atau sendiri-sendiri, atau bisa berkelompok 3, 4, ya paling banyak maksimal mungkin 5 orang saja. Saat itu belum ada jamaah sholat tarawih yang diimami 1 orang, belum ada. Mereka semua masih melaksanakannya secara munfarid dan jumlah rakaatnya pun masih belum jelas. Ada yang mengatakan 8, ada yang 20, bahkan ada yang sampai 36, seperti itu. Jadi orang-orang atau sahabat ini melaksanakan sholat tarawihnya ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, seperti itu. Sampai ini berakhir di masa Khalifah Umar bin Khattab. Sholat tarawih ya berubah keadaannya itu saat Umar bin Khattab berinisiatif untuk menggelarnya secara berjamaah di masjid. Nah, sahabat Umar ini berijtihad dengan para sahabat yang lain, termasuk pada saat itu ada sahabat Ali radhiyallahu anhu juga. Mereka berijtihad, berinisiatif untuk menggelar sholat tarawih berjamaah di masjid sebanyak 20 rakaat. Ya, sebanyak 20 rakaat. Jadi pemikirannya sahabat Umar seperti ini. Karena pada saat itu umat Islam semakin banyak, kemudian kacau ini, tarawih itu kacau. Intinya nggak kompak sama sekali lah. Nah, kemudian sahabat Umar itu beristihad, berinisiatif untuk melaksanakannya secara bersama-sama di masjid berjamaah sebanyak 20 rakaat dengan pertimbangan bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat tarawih juga sebanyak 20 rakaat. Akan tetapi yang 12 rakaat itu dilaksanakannya di rumah. Nah, kemudian oleh sahabat Umar ini sekalian saja dilakukan di masjid secara berjamaah. Hal itu didiskusikan cukup sangat lama dengan para sahabat-sahabatnya, yang kemudian para sahabatnya ini akhirnya setuju dengan apa yang diusulkan oleh sahabat Umar. Kemudian terjadilah fenomena sholat jamaah sholat tarawih, maksud saya jamaah sholat tarawih di masjid sebanyak 20 rakaat plus 3 witir. Nah, itu
yang dilaksanakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Seperti itu. Jadi para pemirsa yang berbahagia, kesimpulan daripada hal yang saya sampaikan berikut atau tadi, bahwasanya yaitu Nabi Muhammad itu melaksanakan jamaah sholat tarawih itu hanya sebanyak 3 malam saja dengan jumlah 8 rakaat, kemudian disempurnakan di rumah menjadi 20 rakaat. Terus kemudian hal itu maksudnya tarawih mengalami perubahan secara pelaksanaannya saja di masa sahabat Umar bin Khattab, yang dimana beliau melaksanakan jamaah sholat tarawih di masjid bersama para sahabat dan warga sebanyak 20 rakaat ditambah 3 witir. Maka dari itu para pemirsa yang berbahagia, apabila di kemudian hari atau saat ini sekarang, apabila kita menemukan fenomena yaitu perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih dimanapun, baik itu di masjid, di musola, di lingkungan kita, tidaklah mengapa, tidak apa-apa. Hal itu bukan suatu perkara yang menimbulkan dosa, bukan. Jadi marilah di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, kita selalu meningkatkan derajat keimanan, meningkatkan derajat ketakwaan dengan cara apabila kita melihat perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, agar kita bisa menahan atau agar kita bisa untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Karena semua yang dilaksanakan, baik yang sholat 8 rakaat maupun yang 20 rakaat, itu semuanya mempunyai dalil yang sama-sama kuat. Jadi itulah sejarahnya para pemirsa yang berbahagia. Sekali lagi di bulan yang suci ini kami selalu mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri, untuk selalu menjaga lisan agar selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, untuk selalu berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun itu, dan tidak lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam dari saya, apabila banyak sekali kekhilafan, perkataan yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga di bulan yang suci ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan lembaran-lembaran baru yang dimana nanti kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.